Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau adik-adik masih semangat untuk belajar hari ini, Semangat Masih sih Ibu. Ibu. Masih Ibu. Semangat. sebelum kita memulai pelajaran, walaupun kita hari ini belajarnya daring, mungkin diperiksa dulu di sekitar kita apakah masih ada sampah atau ada hal-hal yang mengganggu untuk kelancaran proses belajar kita nanti. Kalau Sudah Bu. sudah akan kita mulai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik Bu, terima kasih Bu. Marilah teman-teman mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adik Sofian telah memimpin doa. Ibu ambil daftar hadir dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Ya, Bu, Ada Bu, ada ada banyak Meliala Bu, ada Vira Amelia Bu, ini kenapa? Bu, izin. Ada Hartono, Bu. Vira, Kartu Hartono ini Arsa lagi Bu. atau Alfa? Vira Meliala Bu, sakit. Oh, baik. Ya, untuk teman-teman yang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya, dan supaya bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Oke, baiklah. Anak-anak masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Masih Bu. Kalau tidak salah tentang berpikir kritis ya. Iya Bu. Ya Bu, Ya, masih ingat ya. Nah, pelajaran kita tentang berpikir kritis itu masih ada hubungannya juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hari ini kita akan mempelajari materi tentang cabang-cabang iman. Nah, hubungan dari berpikir kritis, yaitu pada hari ini, Ibu berharap adik-adik semua ini bisa berpikir lebih kritis dan lebih dalam mengenai bagaimana adik-adik dapat menerapkan cabang-cabang iman nanti, mulai dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan maupun menutup aib dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, baiklah, adapun Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu izin share screen ya. Apa bisa kelihatan? Bisa Bu. Bisa, Bu. ya, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi iman yang pertama, yaitu peserta didik dapat mendefinisikan cabang iman yang pertama memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, maupun menutup aib orang lain dengan tepat. Baiklah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adik-adik, apa sudah sering mendengar tentang apa yang sudah disebutkan di tujuan pembelajaran tadi? ya Bu, Ya, Bu, Pernah sudah. ya. Ibu ini akan menampilkan gambar. Nah, ada ya gambarnya? Ada Bu. Oke, ya baik. Bu.
Kira-kira dari 4 gambar yang Ibu tampilkan ini, apakah adik-adik pernah melakukannya mulai dari memenuhi janji, kemudian apakah adik-adik pernah bersyukur, ataupun menjaga lisan dan sebagainya? Bagian Bu, Nah, Bu. Pernah, Bu. bagiannya Bu, Nah, Pernah, Bu. Iya. bagian itu pernah Bu. bagaimana cara adik-adik bersyukur? Sholat, Bu. Oke, sholat. Apalagi? Kan alhamdulillah Bu. Mengucapkan alhamdulillah. Apalagi? Memanfaatkan hal-hal yang sudah didapatkan dengan baik, Bu. Masya Allah. Bagus sekali jawabannya ya. Berarti anak-anak ibu ini sudah pernah melakukan hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Ya baiklah. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke materi dan di sini ibu akan menampilkan video pembelajaran. Jadi diharapkan adik-adik semua bisa memperhatikan video ini dengan baik supaya nanti saat ibu memberikan tugas bisa dikerjakan dengan baik. Sebentar ya. Videonya ini ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ucapan yang menyatakan komitmen dan definisi janji. Janji adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan. Ya, janji adalah tindakan nyata untuk merealisasikan apa yang telah diucapkan atau sudah disepakati sebelumnya. Ciri-ciri dari orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi amanat, ia berkhianat. Nah, anak-anak, di sini orang yang berjanji itu adalah ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya, pembagian janji. Janji dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, janji kepada Allah SWT dan Rasulnya, yaitu janji yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya berupa bentuk kesetiaan dan komitmen umat Islam dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji yang dibuat antara sesama manusia seperti janji untuk memenuhi kewajiban tertentu. Misalnya, pinjaman, transaksi jual beli, ataupun kerjasama. Adapun manfaat memenuhi janji, yaitu mendapatkan pahala dari Allah SWT, meningkatkan kepercayaan orang lain, meningkatkan akhlak dan kepribadian, dan menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman. Mensyukuri nikmat. Berikut definisi mensyukuri nikmat. Syukur berasal dari bahasa Arab syakar, yashkuru, syukron, yang berarti berterima kasih kepada Tuhan. Artinya, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari mensyukuri nikmat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjadi hamba yang bertakwa yang selalu bersyukur. Yang ketiga, menjadi orang yang terhindar dari perasaan iri dan dengki.
Yang keempat, menambah nikmat dan rezeki. Yang kelima, membuka pintu keberkahan di dalam hidup. Adapun dalil mensyukuri nikmat, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah jika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, maka pasti azabku sangat berat. Memelihara lisan. Memelihara lisan berarti berbicara hanya ketika diperlukan dan dengan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Lisan harus digunakan untuk menyampaikan manfaat menjaga lisan, yaitu lisan yang baik jadi sebab seseorang bisa masuk surga, dihindarkan dari dosa dan azab, bererat hubungan antar sesama, datangkan kebaikan dari teman sekeliling kita, dan menjadikan pribadi dengan akhlak yang baik. Berikut beberapa cara menjaga lisan. Yang pertama, jauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Yang kedua, menjauhi pembicaraan yang tidak baik. Ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan berkata kasar. Yang kelima, jangan mengadu domba. Dan yang terakhir, jangan berkata kasar kepada orang tua. Untuk aib adalah celah dan keliru. Menutup aib orang lain adalah tidak menyebarkan kesalahan atau kekurangan orang lain. Menutup aib orang lain ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang dalam Islam. Adapun macam-macam aib, aib terbagi menjadi dua macam, yaitu aib zahir dan aib sirri. Aib zahir adalah yang nampak terlihat dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul-betul. Misalnya, cacat pada barang dagangan seperti buah busuk. Sedangkan aib sirri atau tersembunyi adalah aib yang tidak terlihat, tidak nampak karena disembunyikan. Misalnya, dagangan beras yang sudah dicampur antara kualitas biasa dan kualitas premium. Kewajiban menutup aib. Menutup aib atau kesalahan orang lain adalah kewajiban yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Menutup aib orang lain bukan hanya bentuk akhlak yang baik, tapi juga mencerminkan rasa kasih sayang, rasa hormat, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi. Kewajiban menutup aib orang lain seperti dalam hadis berikut, yang artinya, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ya, baiklah. Tadi adalah video materi pembelajaran yang sudah ditampilkan. Dari video tadi, apakah adik-adik semua sudah paham mengenai apa itu mensyukuri nikmat, ataupun memelihara lisan, memenuhi janji, maupun menutup aib orang lain? Coba Ibu ingin mendengarkan pendapat adik-adik tentang 4 kategori tadi yang masuk ke dalam cabang-cabang iman. Mungkin satu orang bisa memberikan satu pendapatnya terhadap satu poin. Misalnya satu orang menjelaskan tentang memenuhi janji, yang lainnya menjelaskan tentang mensyukuri nikmat. Mungkin ada yang bisa menjelaskan pendapatnya?
tentang menutup aib orang lain, Bu. Oke, baik Saras, silakan. Iya, jadi kalau misalnya kita mengetahui apa yang aib dari teman kita mungkin, maka sebaiknya jangan kita jangan sampai menyebarkan aib itu. Jadi kita sebaiknya menutup aib teman kita karena jika kita menutup aib orang lain, maka insya Allah Allah akan menutup aib kita juga. Karena semua orang pasti punya aib, Bu. Ya, baik, betul. Alhamdulillah. Betul sekali jawaban dari Saras. Teman-teman yang lain mungkin ada. Saya, Bu, Oke, silakan, Adik Sofyan. saya tentang janji, Bu. Oke, baik. Janji itu seperti hutang, Bu, diibaratkan seperti hutang. Maka ketika sudah diucapkan, maka harus ditepati, Bu. Karena kalau tidak ditepati, nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, Bu. Oke, baik. Sangat bagus. Ada yang lain memberikan pendapatnya atau sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, untuk lebih mengembangkan diskusi kita tentang bagaimana kita menutup aib ataupun bagaimana kita memenuhi janji, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, yaitu Sofian, bahwa janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Nah, untuk mengembangkan diskusi kita, Ibu akan membagi adik-adik ke dalam 4 kelompok untuk berdiskusi. Jadi, Ibu tunjuk saja ya anggota kelompoknya, supaya kita lebih Ya, menghemat Bu. waktu. Kelompok 1, Adik Fardan, Adik Ika, dan Adik Siti. Untuk kelompok 2, eh, Adik Sofian dan Adik Saras. Untuk kelompok 3, Ibu bagi di Adik Syah dan Adik Norma ya. Untuk kelompok 4, ini tinggal Bapak Halim ya, Adik Halim ya yang tersisa. Ya Ibu, cuma saya sendiri Ibu. Adik Halim boleh sendiri? Boleh, Oke, kalau saya sendiri Ibu. nggak apa-apa. Ibu bagi jangan ya. Jadi nanti materinya, silakan adik-adik perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan untuk tugas kelompok masing-masing untuk judul materi. Ini juga Ibu bantu tampilkan di sini supaya lebih jelas. Jadi setiap kelompok itu Ibu bagi satu materi. Jadi kelompok 1 membahas tentang memenuhi janji. Kelompok 2 membahas tentang mensyukuri nikmat. Kelompok 3 membahas tentang menjaga lisan. Dan kelompok 4 membahas tentang menutup aib orang lain. Nah, silakan setiap kelompok, masing-masing kelompok itu melakukan analisa terhadap materi yang sudah dibagikan. Kemudian menguraikan hasil analisa yang sudah ditemukan dari hasil diskusi dan yang nantinya akan dipresentasikan setelah semua kelompok sudah selesai mendiskusikan materinya. Oke, baik. Bisa Ibu kasih waktu berapa menit ini untuk selesai? 2 menit boleh, Bu. Oke, baik. 2 menit, Bu. Kalau ada kesulitan, silakan diberitahu ya. Siap, siap, Ibu. Baik, Bu. Untuk Adik Halim, tidak ada kesulitan? Tidak Ibu, ada saya kelompok 2. Iya, Saya Adik Saras kelompok 2. siap, Ibu. Jika ada Sudah kesulitan, selesai, Bu. ditanyakan ya. Sudah Kesulitan selesai, Bu. ditanyakan ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok Sudah. 3. Oke, kelompok 3. kelompok 4 saya sendiri sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu.
Kelompok berapa yang mau duluan untuk presentasi? Halim, Saya saja, Halim. Bu. Saya, Bu. Oke, Saya saja, boleh. Bu. Jadi jangan berebut ya. Semua kelompok sudah selesai atau? Sudah, Bu. Semuanya sudah. Oh, ini sudah ada Siti ini. Siti bisa bergabung dengan Halim ya, supaya Halim tidak sendirian. Sore. Halim pertama dulu, Bu, karena sendiri. Oh, Halim sudah tidak sendiri, sudah ada temannya. Oke. Oke, silakan. Supaya lebih teratur, Ibu mulai dari kelompok satu saja ya untuk presentasinya. Baik, Bu. Kelompok satu tadi siapa? Adik Fardan dan Adik Ika ya? Ya, Bu. Oke, baik. Yang mau presentasi siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan jawaban kami. Jadi, mengenai gambar yang telah ditampilkan, itu berisi tentang gambar seorang siswa yang sedang mengantarkan tugas kepada gurunya. Nah, ini mengindikasikan bahwa siswa tersebut berupaya untuk memenuhi janji sebagai bentuk sikap disiplin. Nah, memenuhi janji ini adalah tindakan untuk menepati apa yang telah dijanjikan kepada orang lain, baik itu berupa kata-kata atau komitmen yang sudah dibuat. Jadi, jika seseorang berjanji untuk datang ke acara ulang tahun teman pukul 3 sore, maka dia harus datang tepat waktu sesuai dengan janji yang dibuat. Sama halnya dengan gambar yang tadi, kalau misalnya kita sudah membuat kesepakatan dengan guru untuk mengantarkan tugas itu misalnya pekan depan, maka kita mengupayakan juga pada waktu yang telah disepakati bersama untuk datang tepat, untuk mengantarkan tugas dengan tepat waktu pula. Demikian presentasi dari kelompok satu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagus sekali. Teman-teman yang lain kita beri aplaus untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok dua. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Ketua kelas, Bu. Oh, Adik Baik, Sofian. Bu, Oke, silakan. terkait mensyukuri nikmat, yakni sikap atau perasaan berterima kasih atas segala karunia atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik berupa materi, kekayaan, atau kesehatan, atau hal-hal lainnya, baik yang baik dalam hidup, Bu. Contohnya itu seperti ketika seseorang diberikan kesehatan, dia merawat tubuhnya dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan tak lupa pula disertai dengan doa-doa, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah, bagus sekali. Dari kelompok dua, kita beri tepuk tangan. Aplaus untuk kelompok dua. Oke, selanjutnya kelompok tiga. Silakan, siapa yang akan mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Adik Syah. Oke, tentang memelihara lisan. Memelihara lisan berarti menjaga kata-kata yang keluar dari mulut agar tidak menyakiti orang lain, tidak berbohong, dan tidak berkata-kata kotor. Itu juga berarti berbicara bijak dan sesuai dengan situasi. Misalnya, Bu, seorang yang ketika marah berusaha untuk menahan diri dan tidak berkata kasar kepada orang lain, meskipun dia merasa kecewa, Bu. Oke, luar biasa lengkap ya dengan contohnya. Kita beri aplaus Ya, lagi Bu, untuk kelompok terima tiga. kasih. Oke, selanjutnya kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 4. Silakan. Saya, Bu. Iya, baik, Adik Halim, silakan. Setelah saya mengamati gambar yang di LKPD itu, Ibu, yang keempat, itu saya melihat ada beberapa orang yang
satunya itu sepertinya punya masalah dan yang lainnya itu menutupi masalah itu. Jadi kita menutup aib orang lain, gitu, Bu. Jadi menutup aib orang lain itu adalah tindakan menjaga privasi atau kehormatan orang lain dengan tidak menyebarkan keburukannya atau kesalahannya. Contoh, misalkan saya punya kesalahan ibu, kemudian saya berteman dengan Pak Sofyan dan Pak Sofyan itu tidak menyebarkan kesalahan saya atau aib saya atau tidak membicarakannya kepada orang lain. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sangat bagus sekali presentasi dari keempat kelompok. Kita beri aplaus dulu. Oke, baik. Jadi anak-anak, memenuhi janji itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita sudah mengucapkan suatu janji, kita berjanji untuk melakukan sesuatu, maka harus ditepati. Karena janji itu adalah hutang dan hutang itu harus di apa? Bayar, Harus bayar. dibayar. Bayar. Baik. Adapun kalau mensyukuri nikmat itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita terima, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur itu merupakan bentuk kesyukuran yang nantinya akan mendatangkan kebaikan dan juga melipat gandakan apa yang telah kita dapatkan. Adapun memelihara lisan adalah menjaga perkataan, ucapan, agar perkataan dan ucapan yang keluar dari lisan kita tidak menyakiti perasaan atau hati orang lain, apalagi sampai menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain merupakan kewajiban kita, karena menutup aib itu tidak menyebarkan aib orang lain atau keburukan orang lain ataupun kesalahan orang lain. Karena menutup aib orang lain itu sama saja dengan kita menutup aib kita sendiri. Karena orang yang menutup aibnya pasti, orang yang menutup aib orang lain pasti aibnya juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan anak-anak mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Hmm, Apakah nggak sudah jelas? sudah jelas. Oke, Ya, Bu. baik. Alhamdulillah. Karena kita sudah melakukan diskusi, kemudian presentasi, kemudian semua juga sudah merasa jelas. Mungkin ada satu orang yang bisa mewakili untuk memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada? Saya, Bu. Saya Oke, baik. Satu orang saja mewakili, siapa yang mau? Ini tadi ada suara laki-laki dan perempuan. Siapa yang Saya, mau duluan? Sofyan. Oh, saya ada singkat yang saja, Bu. saja. Kesimpulannya singkat saja, Bu. Oke, baik. Silakan. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Oke. Baik, kesimpulan saya dari materi yang sudah kami pelajari, Bu. Janji itu harus ditepati, syukur itu harus dilakukan, lisan itu harus dijaga, menutupi aib itu harus ditutupi. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lain masih ada tambahan atau sudah? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Adik Ika. Jadi eh, menjaga lisan, menutupi aib, mensyukuri nikmat, dan memenuhi janji itu sebenarnya harus dilakukan oleh seorang Muslim, karena itu adalah tanda-tanda daripada orang yang beriman. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah ya, semuanya Ibu rasa sudah sangat menguasai materi yang kita pelajari. Dan untuk mengakhiri materi kita, Ibu akan melakukan evaluasi. Silakan memperhatikan tugas yang sudah Ibu bagikan. Ini Ibu tampilkan kembali supaya tidak salah mengerjakan tugasnya. Ini silakan dikerjakan. Ada 4 soal sebagai bahan evaluasi. Ibu berikan waktu 3 menit bisa selesai ya. Bisa? Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai nanti hasilnya silakan dikumpulkan ke Ibu.
Sudah dikirim, Bu. Oke, baik. Semuanya sudah mengirim tugas untuk evaluasi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Alhamdulillah. Ya, kalau begitu kita sudah sampai pada akhir materi untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu, semoga Ibu berharap anak-anak sekalian dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mulai dari memenuhi janji, kemudian menjaga lisan, mensyukuri nikmat, maupun menutup aib orang lain. Nah, Ibu harap apa yang sudah dipelajari juga bisa membawa kebaikan saat adik-adik menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Kemudian untuk yang sudah presentasi dengan baik, terima kasih. Ibu sangat menghargai dan memberikan penghargaan untuk nilai terbaik kepada adik-adik sekalian karena sudah sangat aktif melakukan diskusi pada kali ini. Dan semoga adik-adik semuanya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, yang terakhir, refleksi dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, memenuhi janji itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan yang dibangun melalui ucapan yang kita penuhi. Itu akan menghindarkan kita dari adanya rasa kecewa atau menghindarkan kita dari kepercayaan yang rusak. Adapun lisan yang dijaga dengan baik akan membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian mengajak untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki itu, baik kesehatan, keluarga, teman, atau bahkan hal kecil lainnya yang sering kita anggap biasa. Itu dengan bersyukur kita akan merasa lebih bahagia dan lebih menghargai kehidupan. Yang terakhir, menutup aib orang lain merupakan tindakan mulia dan menunjukkan rasa empati serta kebaikan hati, kemudian mengingatkan untuk tidak membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain secara terbuka. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Semoga semuanya bisa senang dengan pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Alhamdulillah senang, Bu. Eh, Menangkap Ya, penjelasan Bu. tenang. baik. Bisa menangkap penjelasan dengan baik untuk hari ini. Bisa, Ya, Bu. Bu. Bisa, Bu. Jadi, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu minta adik Saras untuk bisa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oh iya, ada Ibu lupa. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi penyakit sosial ya. Jadi diharapkan sebelum kita belajar minggu depan, adik-adik sudah membaca terlebih dahulu tentang penyakit sosial. Oke, baik. Terima kasih untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Eh, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.